poin ini sudah Ibu ganti apanya, yang komponen yang akan dinilainya. Berarti Anda lebih fokusnya pada keterampilan dasar mengajar. Jadi masing-masingnya nanti akan tampil, kalau yang maksimal itu 4 kali tampil. Jadi masing-masing dari komponen keterampilan dasar mengajar itu memang akan menjadi perhatian untuk menjadikan penilaian. Jadi mana yang tampil 1 kali, Ibu suruh ulang lagi. Memang untuk setiap keterampilan, di mana Anda kurangnya? Misalnya, Anda kurangnya di menjelaskan materi. Anda misalnya tidak menguasai materi, gurunya tidak menguasai materi, berarti kita akan ulang lagi. Nah, misalnya di menutup, mungkin guru yang mengajar tidak menutup pelajaran tadi, meninggalkan menutup. Setelah menjelaskan langsung saja pembelajaran selesai. Jadi harus diulang lagi bagian mana ada yang lebih yang kurangnya. Jadi kita ulang lagi, bukan ulangnya dari menutup saja, tidak. Berarti kita ulang lagi dari awal. Jadi bisa jadi Anda tampilnya maksimal itu 4 kali. Jadi memang harus seperti itu. Jadi sampai Anda menguasai keterampilan dasar mengajar. Tapi kita tidak lupa pula bahwa yang kita gunakan sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi apa yang harus diperhatikan dalam kurikulum merdeka, apa penciri dari kurikulum merdeka? Misalnya P5, misalnya harus ada gaya belajar, diferensiasi. Itu memang harus Anda terapkan sampai Anda menerapkan keterampilan dasar mengajar. Bisa dipahami? Bisa. Berarti bisa kita mulai dengan tampil. Yang pertama itu Sophia. Silakan kepada Pak Sophia untuk tampil praktik mengajarnya. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Ananda, silakan periksa di tempat duduknya masing-masing. Apakah ada sampah? Kalau ada, silakan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Ya, Bu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Nah, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapakah hari ini yang tidak masuk? Tidak hadir? Masuk semua ya. Oke, baiklah. Apakah Ananda masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Nah, apa itu Ananda? Oh, berarti Ananda sudah paham ya apa itu teks puisi, bagaimana cara membuat teks puisi? Sudah? Nah, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu teks deskripsi. Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menulis teks deskripsi secara logis dan kreatif dengan menggambarkan objek, tempat atau peristiwa secara rinci dan menggunakan kosakata yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan secara tepat. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar Ananda semua mampu menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur teks deskripsi. Baik, kita lanjut materi yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Apakah Ananda sudah pernah mendengar apa itu teks deskripsi? Belum. Baik, akan Ibu jelaskan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat dan mengalami langsung apa yang akan dideskripsikan. Nah, Ibu kasih contoh ya Ananda. Misalnya kita akan menggambarkan sebuah taman, maka kita akan mendeskripsikan taman tersebut mulai dari apa saja yang ada di taman, jenis bunga yang ada di taman, warna bunga, siapa saja, dan bagaimana suasana di taman tersebut. Sampai sini Ananda paham pengertian teks deskripsi? Paham. Oke, kita lanjut materi yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi tujuan, yaitu dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis.
Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah masuk ke dalam objek yang digambarkan. Nah, teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera, yaitu melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan mencium. Apa saja panca indera itu, Ananda? Mendengar, mengecap, merasa, dan mencium. Oke, dari ciri teks deskripsi dari segi tujuan, apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Kita lanjut. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek, yaitu deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Nah, Ibu kasih contoh lagi ya, Ananda. Misalnya Ananda dan teman Ananda ingin menggambarkan sebuah tempat wisata. Nah, Ananda mendeskripsikan tempat wisata tersebut adalah tempat wisata yang pengap dan tidak asik jika dikunjungi beramai-ramai. Nah, teman Ananda mendeskripsikan tempat wisata tersebut merupakan tempat wisata yang sangat sejuk dan asik jika dikunjungi beramai-ramai. Nah, itu merupakan perbedaan hasil pengamatan meskipun objek yang Ananda dan teman Ananda amati itu sama. Sampai di sini apakah Ananda paham? Paham. Baik, kita lanjut ciri teks deskripsi dari segi isi. Teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Dari ciri teks deskripsi segi isi, apakah Ananda paham? Paham, Bu. Baik, kita lanjut materi yang ketiga. Silakan Ananda perhatikan struktur teks deskripsi berikut, karena nanti Ibu akan memberikan NKPD dan sangat berpengaruh pada struktur teks deskripsi. Yaitu ada 3, Ananda. Yang pertama, identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, nama tempat, sejarah lahirnya, atau gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang struktur teks deskripsi? Iya, Bu. Kayaknya Ananda kurang semangat ya? Ibu terlalu cepat, Bu. Kurang cepat, oke. Kurang sedikit. Baiklah, dari struktur teks deskripsi yang identifikasi, apakah Ananda sudah paham? Sudah? Ibu lanjut, deskripsi bagian. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan. Ananda kok kurang fokus ya? Oke, Ibu kasih ice breaking lah ya. Iya, Bu. Oke, duduk aja di tempatnya masing-masing. Ice breakingnya tepuk fokus. Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus Ananda? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut materi yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan yang diamati oleh penulis. Namun bagian ini bersifat opsional yang Ananda boleh dibuatkan atau tidak. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas dan konkret, yaitu memakai gaya bahasa kiasan untuk membuat teks deskripsi lebih hidup, indah, dan menarik. Nah, pada bagian ini menggunakan majas, kita saat membuat teks deskripsi, kita harus menggunakan majas Ananda. Majas itu adalah bahasa kiasan atau bahasa kiasan yang membuat teks deskripsi itu menjadi lebih menarik. Sampai di sini apakah Ananda paham? Lanjut membuat kalimat rinci. Lanjut yang kedua yaitu menggunakan kalimat rincian. Yaitu kalimat dalam teks deskripsi
deskripsi bersifat rinci, yaitu menjelaskan secara rinci mulai dari warna, bentuk, ukuran, bau, suara, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa indera yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dideskripsikan. Pada bagian ini, tes deskripsi bertujuan untuk agar memperkuat imajinasi pembaca saat membacakan teks deskripsi yang kita buat. Dan materi yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang, yaitu biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, atau orang pertama seperti saya, aku, tergantung sudut pandang si penulis. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan, apakah Anda sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan? Sudah ya Anda. Baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan Ananda tulis dan catat apa saja yang ada di video tersebut, deskripsikan sesuai dengan struktur teks deskripsi yang telah Ibu jelaskan tadi. Silakan simak videonya, nanti akan Ibu tunjuk satu orang untuk menyampaikan sebuah teks deskripsi yang telah dibuat. Sudah? Apakah Anda sudah melihat video tersebut? Apa perlu diulangi? Iya Bu, saya lagi ya. Bisa mendeskripsikan video tersebut sesuai dengan 3 struktur yang telah Ibu jelaskan. Silakan Anggun. Maju ke depan. Baiklah, saya akan mendeskripsikan tentang pantai yang sudah ditampilkan oleh Ibu, yaitu Pantai Karolin. Bagian identifikasinya yaitu Pantai Karolin adalah salah satu pantai yang menyimpan pesona alam yang luar biasa dengan rumput hijau yang luas serta membentang sepanjang bibir pantai. Untuk deskripsi bagiannya, di pantai ini terdapat tempat duduk yang untuk bersantai, masih angin laut dan suara debur ombak yang menenangkan. Untuk kesimpulannya, keunikan pantai ini tidak hanya pada pemandangannya, tetapi juga sapi-sapi yang berkeliaran bebas di sekitar padang rumput pinggir pantai. Baiklah, itu yang bisa saya deskripsikan. Terima kasih. Ya betul, yang dideskripsikan oleh Anggun adalah sebuah teks deskripsi yang memuat 3 struktur. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan. Nah, apakah Ananda sudah paham bagaimana cara membuat teks deskripsi? Untuk memperkuat pemahaman Ananda dalam membuat teks deskripsi, Ibu akan memberikan LKPD. Silakan Ananda membentuk 6 kelompok atau 5 kelompok yang terdiri dari 4 orang satu kelompok. Silakan duduk ke kelompok Anda.
gambar masjid raya Kota Padang. Silakan Ananda lihat dan deskripsikan gambar tersebut sesuai dengan berdasarkan struktur teks deskripsi dan harus memuat kaidah kebahasaan teks deskripsi yang telah Ibu jelaskan tadi. Silakan Ananda kerjasama ke kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti Ibu akan tunjuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan kepada Ibu. Ya, dia sama ya. Yang paling paham. Itu gabung sama kelompoknya. Cepat ya di sini ya. Kalian paham? Ini paham? Oke, sudah selesai Ananda? Sudah, Bu. Siapa yang ingin maju ke depan membacakan hasil teks deskripsi yang Ananda buat? Silakan kepada Sofia. Ya. Baiklah, saya akan membacakan tentang teks deskripsi yang yaitu Masjid Raya Kota Padang. Bagian identifikasi, Masjid Raya Sumatera Barat adalah masjid kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Masjid ini dikenal karena desain arsitekturnya yang unik dan berbeda dari masjid pada umumnya. Bentuk bangunannya mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau yang kental dengan nuansa adat dan tradisi. Bagian deskripsi bagian, ciri khas utama dari masjid ini adalah atapnya yang berbentuk lancip dan melengkung ke atas pada keempat sisinya, menyerupai rumah gadang. Dinding bagian luarnya didominasi warna coklat kemerahan dengan motif khas Minang yang memperindah tampilan. Di sekeliling masjid terdapat area jalan dan paving yang luas, ditumbuhi pepohonan hijau yang tertata rapi, memberikan suasana sejuk dan teduh bagi pengunjung. Bagian simpulan, masjid ini bukan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat Minangkabau. Itulah hasil kelompok kami. Ya, terima kasih Sofia. Apakah ada lagi yang ingin maju ke depan? Lara, silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok ini, yaitu tentang Masjid Raya Kota Padang. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan salah satu bangunan megah yang menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau. Terletak di pusat Kota Padang, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi juga menjadi simbol perpaduan antara agama dan budaya lokal. Keunikan arsitekturnya menjadikan salah satu masjid paling ikonik di Indonesia. Bangunan ini memiliki struktur atap yang menyerupai 4 ujung rumah gadang, menjulang tinggi ke langit dengan lengkungan tajam yang elegan. Secara keseluruhan, Masjid Raya Sumatera Barat merupakan representasi nyata dari keharmonisan antara nilai religius dan budaya lokal. Selanjutnya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baiklah, dari dua kelompok tadi, keduanya betul. Itu adalah sebuah teks deskripsi yang mana ada 3 struktur: identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Dari materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas agar pembaca dapat masuk atau merasakan apa yang dialami oleh penulis tersebut.
Nah, teks deskripsi itu terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Untuk tugas minggu depan, Anda silakan buat lagi satu teks deskripsi, tetapi ini tidak berkelompok ya, buatkan per individu. Temanya bebas, silakan Anda catat. Membuat teks deskripsi, temanya bebas, per individu. Minggu depan akan Ibu kumpulkan. Tujuannya agar Ananda benar-benar memahami bagaimana cara membuat teks deskripsi. Apakah Ananda paham? Paham. Oke. Untuk materi minggu depan, silakan Ananda pelajari tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi, ciri-ciri, dan unsur-unsurnya. Tujuannya agar saat Ibu menjelaskan minggu depan, Ananda tuh sudah paham apa itu teks eksposisi. Mengerti Ananda? Mengerti. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Gusti Viola, pengamat dari Ibu. Baik, saya pengamat dari Ibu Cici. Ibu Cici sudah bagus dalam menyampaikan materi, tetapi Ibu Cici terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Selanjutnya Ibu Cici kurang dalam pengolahan kelas. Jadi saya terima kasih. Baik, saya pengamat dari Bu Guru Cici. Bu Guru Cici sudah cukup antusias dalam menyapa siswa dan membuka pelajaran. Akan tetapi guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi dan tidak memperhatikan sikap siswanya selama pembelajaran. Baik, hanya itu komentar saya. Terima kasih. Berapa nih dengan Inal? Iya, dimulakan lagi. Sudah mulai baik ya daripada yang sebelumnya, tapi masih ada kekurangan. Guru dalam menjelaskan materi masih tergesa-gesa. Jadi karena tergesa-gesa itu, apa yang diucapkan vokalnya kurang jelas. Sedikit agak mengabaikan dan sudah ada pengulangan kelas oleh si Cici ya, mengomentari tadi. Pengelolaan kelasnya memang agak kurang karena masih ada siswa yang di belakang yang tidak mendengarkan ibu gurunya berbicara. Kemudian pertanyaan Ibu, tadi ada yang pantai Karolin. Ada siswa tadi yang menyampaikan apa yang diamatinya. Nah, tadi tidak ada ombak ya? Tidak ada ombak ya? Tidak ada ombak, tapi coba lagi. Ada ombak nggak dong? Mana ombaknya? Tidak ada ombak? Iya. Harusnya guru mengomentari. Harusnya diluruskan oleh guru tadi bahwa yang diamati itu tidak ada ombak. Sapi ada. Pantainya tidak terlalu indah karena ada sapi di situ kan. Jadi tidak terlalu indah, harusnya guru meluruskan. Mungkin guru sudah membuatkan seperti itu ya, membuatkannya. Jadi tinggal bacakan dia lagi. Tapi tidak sesuai dengan apa yang diamati. Harusnya ada di situ komentar guru tadi. Ini tidak ada. Artinya kalau di situ itu berarti memberikan penguatan terhadap, kalau kita lihat dari keterangan dasar mengajar ya, berarti kurang guru dalam memberikan penguatan terhadap tugas siswa. Tidak ditanggapi, tidak ada ombak, kenapa dikatakan ada ombak? Kemudian